Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai distribusi gamma. Jadi ciri-ciri dari distribusi gamma itu sering digunakan dalam teori antrian dan teori keandalan, atau bisa juga disebut dengan reliabilitas atau kepercayaan. Jadi dalam teori antrian itu ya eh, itu berkaitan dengan proses antrian gitu. Jadi ada antrian suatu barang atau antrian seperti kita nih ngantri misalkan di suatu bank atau ngantri di suatu tempat uh, berdasarkan pada waktu tertentu gitu atau pada kejadian tertentu gitu yang dibatasi gitu ya. Jadi ada batas waktu tertentu dengan proses antrian itu gitu. Lalu untuk teori keandalan itu berkaitan uh, dengan kualitas dari barang itu. Jadi misalkan ada perbaikan suatu barang gitu misalkan didasarkan pada waktu tertentu gitu. Nah, seberapa baik sih waktu itu digunakan untuk memperbaiki suatu barang? Nah, jadi kayak andalnya waktu yang tepat untuk memperbaiki suatu barang atau supaya barang itu tetap awet gitu-gitu. Nah, itu menggunakan teori keandalan. Jadi kayak reliabilitasnya itu ada gitu, kayak tingkat kepercayaan kita terhadap waktu yang kita gunakan, waktu yang kita prediksikan untuk mengantri atau memperbaiki suatu barang atau menjaga kualitas barang, contohnya gitu. Nah, untuk kurvanya sendiri, ingat di sini kalau distribusi gamma dikaitkan dengan gamma alfa, beta. Jadi ini adalah notasi dari distribusi gamma. Lalu di sini ada kurva distribusi gamma, di sini dikaitkan dengan parameter A dan B. Jadi alfa dan beta itu adalah parameternya. Nah, di sini ada kurva distribusi gamma di mana ada parameter A dan parameter B-nya itu 4. Jadi dia konstan gitu untuk parameter B. Sedangkan yang A, dia dimulai dari 2 sampai dengan 4. Nah, perlu kita lihat bahwasannya X-nya itu adalah berkaitan dengan poba acaknya. Nanti didefinisikan dengan apa gitu, yang berkaitan dengan teori antrian ataupun teori keandalan. Lalu fx-nya ya peluangnya gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat semakin besar alfanya gitu ya dengan betanya tetap, maka ya PDF-nya akan semakin landai. Jadi ya semakin uh, berkurang gitu, semakin kecil gitu. Jadi ya ibaratnya dia bakal memuncak gitu, terus dia amannya di sini gitu, amannya di sini, tetapi setelah udah lewat dari situ, dia bakal melemah gitu. Jadi ya teori keandalannya atau antriannya itu semakin melemah gitu. Gitu juga untuk kurva distribusi gamma untuk 4, B, berarti alfanya tetap, konstan yaitu 4, dan betanya dimulai dari 2 sampai dengan 4. Nah, sama juga. Nah, ketika X-nya semakin besar, gitu ya, X-nya semakin lama, contohnya gitu, terus alfanya tetap, terus betanya makin besar, ya berarti semakin landai, gitu teman-teman. Jadi dia tuh memuncak dan menurun gitu. Jadi uh, keandalannya itu di batas puncaknya, gitu, gitu ya. Nah, untuk fungsi gamma di sini teman-teman harus paham gitu ya mengenai fungsi gamma. Nah, di sini fungsi gamma dikaitkan dengan seperti ini. Nah, ini udah dipelajari di kalkulus ya. Jadi ya, aku harap teman-teman semua udah setidaknya ingat mengenai gamma, fungsi gamma gitu. Yaitu fungsi gamma sama dengan integral dari 0 sampai θ hingga x pangkat alfa kurang 1 kali e pangkat min x dx. Nah, ingat, di mana alfanya itu lebih dari 0. Nah, atau dapat juga dituliskan dengan gamma alfa sama dengan alfa kurang 1. Jadi contohnya kayak gamma 3, berarti 3 kurang 1 faktorial. Sama dengan 2 faktorial, sama dengan 2 kali 1, sama dengan 2. Gitu. Nah, di sini ada catatan yang perlu teman-teman ingat, bahwasanya gamma 1 sama dengan 1. Nah, di mana ini kan sama aja dengan 1 kurang 1 faktorial sama dengan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, terus gamma setengah sama dengan akar V. Nah, ini teman-teman harus hafal ya.
Nah, untuk definisinya, teman-teman harus perhatikan bahwasannya Fibonacci kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta bila fungsi padatnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa kali x pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min X per beta. Nah, di mana X-nya itu lebih dari 0, alfanya lebih dari 0, betanya lebih dari 0. Dan juga fx-nya 0 untuk X lainnya. Nah, kenapa X-nya lebih dari 0 gitu ya? Karena kan berkaitan dengan teori keandalan dan juga teori antrian gitu kan, yang didasarkan pada waktu gitu. Nah, ingat kalau waktu itu dia selalu positif kan. Nah, makanya dia tuh lebih dari 0. Nah, terus untuk teoremanya, rataan dan varians dari distribusi gamma ialah mu sama dengan alfa beta, sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Nah, ini teman-teman harus hafal gitu ya, rumus dari fx dan juga rata-rata dan juga variansnya. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh ke distribusi eksponensial dan juga distribusi chi-square. Jadi teman-teman kalau misalkan lupa gitu kan rumus dari distribusi eksponensial, teman-teman bisa gunakan distribusi gamma gitu karena uh, turunan rumusnya dari distribusi gamma. Gitu juga untuk distribusi chi-square. Nah, nanti teman-teman bisa gunain rumus dari distribusi gamma. Jadi dasar dari eksponensial dan juga chi-square itu dari gamma. Jadi teman-teman harus setidaknya ya hafal yang ini aja gitu, supaya lebih mudah untuk mengingat rumus dari distribusi eksponensial dan juga chi-square. Oke, itu untuk materi dari distribusi gamma.